Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Asmara Putra dengan NIM 33372300037. Pada video kali ini saya akan mendemokan project yang telah saya buat yang saya beri nama Finding Jellyfish. Sebagaimana yang bisa kita lihat di sini, yaitu player si SpongeBob ini nantinya bertujuan untuk sampai ke rumahnya dengan mencari sebanyak-banyaknya ubur-ubur yang telah dia dapat. Nah, di sini hierarkinya adalah si player saya beri nama body, yaitu badannya. Ini ada beberapa child, jadi si body ini sebagai parents, ada beberapa child, yaitu pants, celana, E1, E1, E2. Nah, saya menggunakannya secara manual untuk membentuk objeknya. Lalu di komponen body ini ada beberapa komponen yang penting seperti rigid body dan juga box collider. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa fungsi dari rigid body ini adalah untuk mendeteksi hukum fisika ya. Salah satunya adalah gravitasi. Jadi kalau misalkan kita set gravitasinya itu 1, maka kan nantinya ada gravitasinya. Nah, kebetulan saya nggak mau pakai gravitasi, makanya saya set gravitasinya 0. Lalu selanjutnya, nah ini yang paling penting adalah freeze rotation Z. Maka tadinya itu beberapa gerakan itu ada yang masih kayak error, jadi objeknya itu muter terus. Jadi saya set untuk rotasi Z nya itu dia dicentang, jadi bernilai true supaya objeknya bisa dengan baik gitu. Jadi nantinya bisa ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah tanpa ada perputaran di sumbu Z. Lalu selanjutnya ada box collider di sini. Saya memakai box collider 2D. Nah, itu saya set untuk si player ini supaya dia itu tidak menabrak wall di sini. Jadi obstacle di sini. Jadi beberapa box collider saya pasang di semua objek, ada di player, ada di wall, ada di ini. Jadi dia, sebagaimana kita tahu bahwa fungsi box collider itu kan untuk mendeteksi tumbukan ya, atau collision. Lalu selanjutnya hierarki selanjutnya yaitu ada wall. Nah, ini wall di sini yaitu dinding. Nah, dinding itu semua dinding, semua wall yang hijau ini saya memakaikan box collider 2D juga supaya si objek player ini tidak bertumbuk ke wallnya seperti itu. Jadi ada banyak sekali wall yang saya pakai sebagai rintangannya ya, sebagai labirinnya seperti itu. Oke, selanjutnya hierarki selanjutnya ada ini background SpongeBobnya. Di sini saya memakai background laut ya. Lalu selanjutnya ada rumah, ada ubur-ubur. Nah, ini ubur-uburnya saya pakaikan dia box collider juga. Nah, ini, dan saya pakaikan triggernya bernilai true supaya nanti setelah objek ini menyentuh si ubur-ubur, maka nanti skornya dia akan ke trigger dan akan bertambah 1. Nah, di sini saya men-set type-nya jadi point. Nanti pada saat awal itu saya men-tag itunya itu tag-nya itu point untuk men-trigger si skornya itu. Oke, selanjutnya adalah ini ada 3 ubur-ubur. Lalu di sini untuk menggunakan skornya. Jadi skornya ini akan berhubungan dengan kode yang telah saya buat. Oke, selanjutnya kita beralih ke codingannya. Nah, ini codingannya. Sebenarnya codingannya cukup mudah ya. Jadi di sini ada beberapa library yang berguna untuk mengimport beberapa, misalkan list, array, dan sebagainya. Lalu selanjutnya di sini ada public float speed. Nah, ini untuk men-set kecepatannya saya menggunakan kecepatan 10F. Lalu nah, ini buat men-set rigid body-nya. Jadi supaya rigid body-nya itu bisa terdeteksi, bisa kelihatan. Nah, ini ada void update. Nah, ini gunanya adalah menggunakan
Kayak misalkan dia itu bisa mengambil inputan di tombol row-nya. Jadi kalau yang X itu kan row-nya bisa min 1, 0 atau 1. Lalu untuk vertikal mengambil input dari tombol vertikal atas bawah. Nah, itu kan vertikal atas bawah. Kalau horizontal kiri kanan seperti itu. Lalu selanjutnya buat vektor arahnya. Nah, ini untuk membuat vektor 2D yang mempresentasikan arah gerakan input horizontal dan vertikal. Inputnya menyimpan arah gerakan sebagai vektor. Lalu selanjutnya di sini ada if else. Nah, ini dia berfungsi untuk mengecek apakah player itu sedang menekan tombol vektor input tidak nol. Jadi vektor inputnya tidak nol. Lalu di sini dia menghitung sudut arah gerakan dalam derajat. Lalu untuk ini transform rotation supaya spreadnya menghadap ke atas. Jadi supaya si player itu pada saat ke atas itu dia menghadap ke atas, kalau ke kiri, kanan ke kanan gitu. Jadi sesuai arah gerakannya. Lalu selanjutnya di sini dia biar agar menormalisasi input agar tidak lebih cepat saat diagonal. Lalu selanjutnya, nah ini sebenarnya fungsi untuk mengupdate skornya. Jadi saya menggunakan TextMesh Pro ya untuk library di Unity-nya. Lalu saya set skornya itu jadi 0 dulu, lalu ke referensi ke TextMesh Pro-nya. Nah, ini startnya, update score text-nya saya ambil fungsinya. Lalu di sini ada if else. Nah, ini skornya akan bertambah nanti jika tag point-nya itu terdeteksi gitu. Di objeknya misalkan tadi kan ubur-ubur udah saya tag poin ya. Jadi kalau misalkan dia terkena tag point maka skornya akan bertambah seperti itu. Nah, ini skornya nih, ini teksnya skor, maka nanti skornya berbentuk string seperti itu. Untuk demonya akan dilanjutkan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan demo. Sebelumnya maaf sekali karena saya menggunakan HP, karena untuk ngerunning di Unity ini sangat berat ya jikalau sambil record. Oke. Selanjutnya kita running untuk programnya. Jadi nanti si player atau SpongeBob ini dia bisa bergerak ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Dan dia bisa mengambil si ubur-ubur ini. Jika ubur-ubur dia dapat, maka ubur-uburnya si objek ini nanti akan hilang. Nah, skornya nanti akan bertambah. Oke. Kita coba. Nah, ini untuk pergerakannya dia bisa ke atas, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Nah, untuk player ini menghadapnya sesuai dengan arah gerakannya. Jika ke atas maka kepalanya ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah ke bawah. Oke, nah ini saya men-set untuk playernya dia box collidernya supaya tidak menabrak si wallnya. Dan jika dia mengambil ubur-ubur maka dia akan ke trigger, jadi ubur-uburnya akan hilang dan skornya akan bertambah. Nah, seperti itu. Nah, oke. Sebelumnya terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.